Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dan salam supranatural. Kali ini saya Kang Dodo coba memberikan satu kisah yang dialami teman kita, seorang pengemudi ojek online. Kisah ini cukup menarik. Untuk itu saya mengajak sahabat TH2 untuk mengikutinya. Mari ikuti kisahnya. Sahabat TH2, kita sudah sampai di kediamannya narasumber kita, Pak Baban. Mari kita masuk ke rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Pak Baban. Iya. Bentar ya. Iya. Saya dulu ya. Maaf ya. Ya, baik, Pak. Pak Baban, kita dari TH2, Pak Baban. Iya. Aduh, mohon maaf ganggu nih. Kayaknya pernah lihat. Iya, makanya. Sini aja ya. Oke, Pak Baban. Gak enak situ. Iya, baik. Mohon maaf ngeganggu nih, Pak Baban. Pak Baban, ini. Aduh. Iya. Tadi nyebut TH2 ya? Iya. Saya pernah diwawancarai dulu. Oh, gitu. TH2. Pada saat di mana itu, Pak? Waktu di desa. Oh, gitu. Ya, saya masalah itu mengenai Kota Mane waktu itu. Oh, iya betul. Makanya saya pernah lihat juga. Iya. Ya sekarang untuk dua kalinya nih wawancara Iya. ketemu ya. Iya. Saya kan dari sana itu pindah ke sini. Oh, gitu. Iya, saya dengar bahwa Pak Baban itu ada kisah yang menarik, spiritual. Sekarang katanya Pak Baban ojek online ya, Pak ya? Betul. Gimana gitu kisahnya, Pak? Berapa lama Bapak udah mau di ojek online? Dari desa itu saya pindah ke sini itu akhirnya dapat kerjaan ojek online. Oh, gitu. Nah, saya Alhamdulillah. Udah lama sih setahun. Iya. Semuanya saya jalanin lah. Iya. Oh, gitu. Iya. Gimana Pak suka dukanya jadi pengemudi ojek online? Banyak sekali suka dukanya. Iya. Namanya di jalanan ya. Iya. Ketemu berbagai macam kondisi orang. Iya, betul. Apalagi yang namanya di kota seperti ini. Iya. Waduh, banyak liku-likunya. Biasa kehidupannya, Pak ya? Kehidupannya. Iya. Likunya. Saya dengar Bapak punya kisah spiritual, Pak, dan misterius lah soal pada saat mengemudi ojek online. Itu gimana kisahnya sih, Pak? Saya ya ini buat sahabat TH2 ini kayaknya menarik banget ya, Pak nih. Ya, udah lama ya, hampir setahun. Iya. Awal-awal saya ngojek tuh, gitu. Jadi ceritanya itu pada suatu hari itu saya ngojek dari pagi. Iya. Begitu pada duhur baru dapat satu. Oh, gitu. Iya. Waduh. Saya bilang ini, saya ngeluh juga waktu itu gimana nih orang-orang pada bagus semua dapatnya. Terus pada asar saya dapat lagi satu. Oh, gitu. Jadi udah sore itu Pak baru dapat. Sore. Iya. Saya kan orangnya pantang pulang sebelum dapat uang. Iya. Iya, benar Pak. Gitu ya. Nah, terus saya sampai malam saya nunggu lagi kongko sama teman dari sebelah sini pindah lagi. Nah, pada saat jam 11 malam setelah saya dapat order itu, ya kan, langsung saya kan jemput dia kan. Saya melihat dia itu dalam kondisi kesendirian, sepi di situ tuh. Orang yang lalu lalang pun tidak ada di situ. Karena udah malam ya, Pak. Udah malam sekali. Jadi kan saya juga takut tuh kan. Namanya wanita ya kan. Sendirian malam-malam. Takutnya bukan takut apa-apa. Takut ada yang nakal. Nanti digodain atau apa kan. Maklum kan kalau perempuan malam-malam di sendirian. Ya akhirnya saya jemput dia, saya samperin. Saya tanya, tadi yang mesen orderan itu Mbak Dina ya? Iya saya, kata dia gitu. Nah, ketika dia mau naik tuh, dia malah salaman sama saya. Begitu salaman, tangannya dingin gitu ya. Ya mungkin karena malam kali ya. Gitu. Nah, setelah itu saya pasangin helmnya. Terus dia naik di belakang tuh. Udah siap Mbak Dina? Udah siap. Saya anter tuh. Pertama saya pelan-pelan aja terus kan. Sambil menikmatin malam biasa tuh kan. Kalau gitu. Mulai dingin.
kira-kira sudah sampai perempatan ya, perempatan artinya antara perbatasan Sawangan mau ke Ciputat tuh, Ciputat ke sana, saya merasakan tuh aneh. Jadi begitu kena angin, terus kena angin yang dari belakang ketiupan ke depan saya tuh, itu baunya beda. Oh gitu. Harumnya beda. Saya merasakan tuh. Yang pertama sih harumnya seperti orang kerja sih, gimana sih? Ya kan umumnya perempuan parfum biasa. Terus saya jalan lagi, ketiup angin lagi. Kok ini bau kamper? Oh kamper. Beda lagi. Nah, sampai ketiga kali bau hanyir. Oh gitu. Bau hanyir. Tapi saya udahlah. Mungkin saya ngelewatin tempat sampah atau apa ya kan, saya bisa ke situ kan kalau saya jalan. Terus saya jalan, sampailah, karena rumah dia kan di komplek tuh, orderannya dia tuh di komplek. Sampailah mendekati komplek, gitu. Tapi waktu di komplek juga saya udah mau masuk tuh rada curiga juga. Saya lihat dari kaca spion, oh masih ada dia, gitu. Bahkan tangan saya, pundak saya dipegang gitu waktu ngerem tuh. Nah, masuk komplek, yang saya heran lagi, itu satpam seolah-olah nggak ngelihat. Ya nggak negor, nggak nyetop, nggak apa. Saya masuk aja, dia juga nyuruh. Langsung mas katanya, ke dalam langsung. Saya langsung ke dalam. Beberapa belokan kemudian, itu rumah saya katanya gitu kan. Nah, sampailah saya di rumahnya dia. Begitu sampai, dia turun, motor saya masih nyala. Tunggu ya mas, saya ke dalam dulu. Oh gitu pesennya ya. Akhirnya saya tetap nunggu kan. Ya mungkin seperti penumpang-penumpang biasa. Kan kadang-kadang nggak bawa uang itu dibayar di dalam. Nah, saya nunggu terus. Ada kali 15 menit saya nunggu. Lama juga ya? Iya. Kok nggak keluar-keluar gitu kan? Udah kelamaan nih kan. Saya juga pulangnya kan takut terlalu malam. Iya betul. Akhirnya saya turun, saya matiin motor tuh, saya turun, saya ketok-ketok pintu rumahnya. Iya. Saya ketok-ketok, assalamualaikum. Belum ada jawaban. Assalamualaikum, sampai 3 kali. Akhirnya udah 3 kali saya diam tuh. Saya pulang aja lah, biarin ya bang. Iya. Ikhlas aja lah saya bilang. Saya nyalain motor lagi. Begitu lah nyalain motor bunyi gengeng, ada yang keluar. Oh saat itu? Ada yang keluar. Saya bilang, ada yang keluar. Tiba-tiba itu yang keluar siapa? Bapaknya. Bapaknya nanya sama saya, Mas cari siapa? Ya kan? Iya, udah malam ya? Udah malam, saya nyari anak bapak, saya bilang. Lah, anak saya. Ditanya, siapa namanya? Mbak Dina, saya bilang gitu kan. Iya. Setelah itu, bapaknya agak maju ke saya tuh. Benar mas, Mbak Dina. Emang dari mana tadinya? Dari Ciputat. Saya naik ojek tuh dari Ciputat. Iya. Saya bilang gitu. Karena katanya dia kerja situ, bekerja di situ. Kata bapaknya bilang, betul, anak saya kerja di situ. Gitu. Namanya Dina? Namanya Dina. Tapi bapaknya cerita, anak saya tuh sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Langsung saya lemes itu. Seolah-olah saya nggak berdaya, itu lemes banget saya tuh. Seperti nggak ada tulangnya. Badan tuh Pak? Lemes aja saya tuh. Tapi situasi malam itu di lingkungan itu gimana Pak? Ya sebelumnya itu sepi, karena saya ngobrol-ngobrol di luar, ada seperti ada orang ngobrol-ngobrol tuh, tetangga sebelah keluar. Gitu, oh ya. Tetangga sebelah keluar. Dia, bapak itu, orang yang itu tuh cerita, memang Mbak Dina itu udah almarhum setahun yang lalu. Tambah lemes lagi, berarti ada saksinya kan? Artinya benar anak bapak itu. Iya, bahwa udah meninggal. Bapaknya kan, berapa tadi ojeknya? Iya. 50.000, saya bilang gitu. Saya jadi nggak mau ngambil kan? Kenapa tuh Pak nggak berani ngambil? Ya, Rada-rada. ya kondisinya seperti itu ya saya ikhlas aja gitu kan. Akhirnya saya pamit pulang tuh. Saya bilang, ya udah Pak, terima kasih. Gitu, saya pamit. Baliknya dijegat sama satpam. Iya. Kelihatan tadi enggak, sekarang kelihatan kan. Bapak dari mana? Ke saya tuh kan. Nanya. Dari rumah Mbak Dina situ. Satpam kaget juga. Mbak Dina mana itu yang blok ini? Dia bilang gitu. Kaget satpam. Karena Mbak Dina itu meninggal. Tidak meninggal, dia udah tahu. Bener Pak. Ya tadi saya kan masuk sini ngeboncengin dia, saya bilang gitu. Saya cerita satpam tuh.
Ya udah ngobrol sebentar, saya akhirnya pulang, Pak, maaf Pak, saya udah kemalaman. Iya. Pulang saya ke rumah tuh. Tapi pada saat di perjalanan tuh, Pak Bamban, pada saat mau diam atau mau arah ke rumahnya, nggak ada kerasa Pak Bamban. Karena memang nggak khawatir sih orang ketemu juga kayak manusia lah ya. Lah iya, seperti biasa wanita lain pulang Penumpang lain. kerja. Saya lihat kakinya juga nempel tanah, Iya. kan gitu ibaratnya kan. Saya lihat di spion kan juga nggak apa-apa, kalau yang kayak gitu kan biasanya. Iya, saya lihat spion. Terus Bapak pulang? Pulang saya, begitu pulang, ya saya merinding, ngeri kan. Parno lah saat itu. Parno saya. Waktu dalam perjalanan pulang saya itu, saya merasakan pakaian saya tuh jaket masih terasa wangi. Wangi si Mbak. Wangi si Mbak itu. Tapi ini aneh wanginya. Anehnya yang sekarang tuh setelah saya pulang itu perjalanan tuh wanginya wangi yang kerja. Oh gitu. Wangi Ya, orang parfum lah ya. parfum orang kerja. Bukan bau kamper kayak tadi. Bukan, kalau tadi kan aneka wangi itu. Iya. Yang pertama tuh, yang sekarang itu baunya wangi biasa gitu kan. Nah, sampai rumah pun tetap Masih. saya buka pakaian tuh masih tetap bau wangi. Gitu, kayak nempel terus gitu loh. Jadi di perjalanan itu Bapak arah pulang itu wangi-wangi yang tadi Bapak cium pada saat berangkat masih kerasa Pak? Masih kerasa wangi itu. Ya udah, saya kan susah tidur kan. Iya. Daripada mau tidur nyium wangi terus, akhirnya saya rendam semua pakaian. Oke. Mungkin besok Bapak juga mulai aktif ngojek lagi nih. Betul. Besokannya nih. Betul. Gitu. Saya kan habis subuh tuh bangunnya jam 10. Siang. Bangun jam tidur 10. terlalu pagi ya. Karena kan memang nggak bisa tidur kan. Iya. Begitu subuh saya tidur, habis subuh tuh Iya. tidur. Bangun jam 10 saya. Udah bersih, mandi-mandi, saya tuh kan ngojek lagi, saya bilang gitu. Siapa tahu hari ini ada ridho Allah nih. Iya. Gitu kan. Doa lah kita ya. Betul. Begitu selesai mau naik motor, orderan masuk. Iya. Gitu kan. Terus masuk lagi. Setiap selesai saya ngantar orang itu tidak ada hitungan jam, berapa menit masuk lagi. Orderan itu Pak. Orderan masuk lagi. Masuk. Saya biasanya kan ngalong ya. Iya. Dengan orderan begitu, jam 5 udah pulang saya. Capean. Capean, Artinya perjalanan hari itu Bapak ngojek rutin Pak ya? rutin. Sampai Rutin. Iya. berapa lama itu Bapak kondisi seperti itu? 1 bulan lebih. Oh, Itu leban. lumayan juga Pak ya? Artinya gacor terus. ini Gacor, orderan Bapak gacor. Makanya teman-teman yang lain juga tumben katanya. Iya. Gacor kamu katanya gitu kan. Iya. Ya, saya juga nggak ngerti, saya bilang. Iya. Iya. Mungkin rezeki saya gitu. Dampak daripada Ya, peristiwa malam itu ya? ya tapi saya nggak ceritain sama mereka. Iya, iya, nah, iya. Iya. Gitu. Oke, Pak Beban itu kan kisah perjalanan lah, supranaturalnya Bapak alamin ya. Mungkin juga ada kisah-kisah seperti ini, ada teman-teman lain yang Grab maupun Grab mobil mungkin juga kan ngalamin kayak gitu ya. Tapi Pasti, kita nggak tahu. mungkin salah satu ada. Iya. Oke. Pak Beban, terima kasih sudah bercerita pada kami. Sama-sama. Sahabat TH2, itulah sepenggal kisah pengalaman seorang pengemudi ojek online Pak Baban yang menuturkan pengalamannya, suka dukanya dalam menjadi seorang pengemudi ojek online. Kalau saya mengingat-ingat bahwa seperti kata para ulama, meyakinkan bahwa itu adalah korin yang bernuansa positif. Mengapa demikian? Karena dari sisi lain yang kita lihat, Pak Bamban setelah kejadian itu, order di ojeknya itu begitu gacor bahasanya, atau laris sampai sebulan begitu. Itu yang dialami Pak Bamban. Yang kedua, si positifnya juga bahwa ini adalah almarhum memberitahu kepada keluarganya, mungkin ingin minta bantu didoakan atau diziarahkan ke makamnya. Itu keterangan-keterangan yang ulama pernah katakan. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat TH2, sampai di sini kisah ini. Kami mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati.